Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Ada dua kata di sini kita menemukan balas dendam. Ditanya ya, boleh enggak balas dendam? Boleh enggak balas dendam? Ada bahayanya ya balas dendam. Kalau kita tidak boleh balas dendam, Tuhan boleh enggak balas dendam? Itu ada dalam perjanjian lama. Di Yesaya 1 ayat 24. Tuhan balas dendam. Nah, itu kadang-kadang kita diserang ya, dicobai. Tuh lihat Tuhanmu balas dendam. Tuhan apa itu? Coba kita baca sama-sama. Yesaya 1 ayat 24. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan kita semua. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku. Sama-sama katakan lawanku. Ya. Dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Sama-sama katakan musuhku. Kita ingat ada Alkitab ayat yang mengatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Sama-sama katakan haknya Tuhan. Kita enggak berhak untuk membalas. Jangan niru tukang parkir ya. Jangan nurut sama tukang parkir ya. Tukang parkir suka nyuruh balas. Buktinya balas. Oh enggak ya, enggak sama ya. Tak boleh membalas ya. Lah mengapa Tuhan membalas? Mengapa Tuhan balas dendam? Tuhan jahat. Jangan disamakan Tuhan sama kita. Jangan samakan manusia dengan Tuhan. Ya, kita menggunakan bahasa manusia, balas dendam. Tapi kita juga tahu diingatkan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Melampiaskan dendam, pembalasan kepada yang jahat. Bukan benci orang jahat, bukan benci orang berdosa. Bukan kehendak Tuhan untuk memusnahkan orang jahat, orang berdosa. Kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan adalah orang jahat berubah jadi baik. Orang jahat bertobat, orang berdosa bertobat. Tuhan marah, Tuhan keras, Tuhan tegas terhadap umat Tuhan yang jahat. Sama-sama katakan jahat. Lihat kanan kiri, ada muka-muka jahat enggak? Oh belum tentu loh, belum tentu jemaat. Jangan tertipu dengan yang di luar. Betul Pak Felix ya? Di luar kelihatannya, serem. Tapi lemah lembut gitu. Maaf. Bu, kelihatannya kayak malaikat, kayak pendeta. Tapi kalau di rumah ngomongnya nyelekit. Ini umat Tuhan dikatakan jahat loh. Umat Tuhan loh, bukan umat lain. Persembahan. Bawa korban bakaran. Tapi Tuhan katakan jahat. Tuhan muak, Tuhan benci dengan ibadah kita, nyanyian kita. Seperti kayak baik-baik. Ini bahasa sehari-hari ya, kayak baik-baik sama Tuhan. Kayak cinta-cinta sama Tuhan. Ada berhala. Ada ilah lain dalam kehidupan umat Tuhan. Di gereja, di bait Allah, Tuhan, Allah. Di tempat lain, tidak. Di gereja, haleluya. Di tempat lain, halelupa. Yesaya 1 ayat 24 tentang balas dendam, pembalasan Tuhan, pembalasan Allah kepada para musuh. Tujuannya pemulihan. Jemaat, lebih baik jatuh di tangan Tuhan
daripada di tangan orang lain. Lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tempat lain. Aman di tangan Tuhan. Lebih baik di tangan Tuhan, lebih baik ditangani Tuhan daripada dibuang nanti kelak. Lebih baik dihancurkan Tuhan, diremukkan Tuhan supaya lemah lembut. Proses Tuhan, pembentukan Tuhan memang sakit. Tapi tujuan Tuhan adalah supaya iman kita dimurnikan. Ingin tahu seruan Tuhan, kehendak Tuhan siang ini? Tuhan berkata, berhentilah berbuat dosa, bertobatlah, jadilah penurut. Kalau kita baca di ayat-ayat yang lain di pasal yang sama, Tuhan ingin umat Tuhan menurut. Sama-sama katakan menurut. Nurut. Tolonglah anak-anak yatim, tolonglah janda-janda miskin. Itu kehendak Tuhan. Tuhan sakit hati. Sekali lagi, muak dengan ibadah-ibadah umat Tuhan. Ibadahnya seperti luar biasa. Tapi tidak mempedulikan anak-anak yatim piatu, tidak mempedulikan janda-janda miskin. Di Yesaya dikatakan, lembu mengenal pemiliknya. Lembu itu binatang atau manusia? Binatang. Keledai mengenal palungannya, tempat makanan. Keledai itu binatang atau manusia? Maaf ya, kasar kok. Manusia dibandingkan dengan binatang. Tetapi umatku tidak, kata firman Tuhan. Saya ulang, lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tetapi umatku tidak. Loh, jemaat, Tuhan sendiri ini yang bicara. Tuhan balas dendam, Tuhan marah. Tuhan mendisiplin umatnya, bukan karena benci, bukan ingin membinasakan, tetapi supaya umatnya bertobat. Beda dengan manusia, ya. Balas dendamnya manusia beda. Seperti tadi pagi dikatakan, balas dendam tidak habis-habis, ya turun temurun, 7 turunan, engkong sama engkong, anak sama anak, cucu sama cucu terus. Seperti buku silat itu ya, tidak ada habis-habisnya. Berapa buku, berapa seri itu, berapa dus itu buku. Terus balas dendam. Hati-hati ya, hari-hari ini kita masih terus terpancing ya untuk marah, benci, kepahitan, dendam kesumat. Ya. Berapa waktu lalu berita siswi SMK di Bogor ya tewas dibunuh. Yang bunuh siapa? Mantan pacar. Ya, marah, alasan marah, dendam karena diputus. Jadi pas sayang-sayangnya diputus. Sayang berubah jadi benci, marah, lalu membunuh. Bahaya ya. Marah, dendam itu dibiarkan bisa membunuh. Bahayanya dendam ya. Kisah nyata ini ya di jawaban.com kalau saudara lihat di YouTube, di Google ya, ketik www.jawaban.com. Erwin Wibowo dikhianati wanita berkali-kali. Nah, lalu ingin balas dendam sama para wanita. Pikirannya wanita itu hanya ingin hartanya saja, ingin kenyamanan saja. Kalau enggak ditinggal. Nah, ini soal gini ini tidak pandang wanita pria ya. Habis manis sepah dibuang. Erwin balas dendam kepada para wanita. Ya, tapi untung akhirnya bertobat ya. Saat dengar firman Tuhan berkata, lepaskan pengampunan, maka Tuhan akan mengampunimu. Lepaskan pengampunan, maka Tuhan akan mengampunimu. Memang tidak tahan orang berbuat dosa itu, balas dendam itu. Susah, bosan, jenuh, hidup dikuasai dengan kepahitan, kebencian, kemarahan. Tidak enak, tidak nyaman, tidak bisa menikmati hidup.
Ternyata artis Ari Wibowo itu pernah juga dikhianati oleh teman bisnisnya sendiri ya. Ditipu miliaran rupiah. Ari Wibowo ya, senangannya Papa James. Inner beauty. Ari Wibowo berkata seperti ini. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Mengampuni temannya yang menipu. Pak, Bu, bukan ratusan ribu, bukan jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, miliaran. Kalau cinta uang sudah gini nih. Kerja susah-susah, dibawa lari, ditipu. Teman lagi. Ya harus lebih hati-hati ya. Jemaat Tuhan, benarkah Allah balas dendam, membalas itu jahat? Ya. Kalau kita membaca tentang Allah membalas dendam, satu ayat, kita bingung, bisa salah paham. Perlu membaca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Perlu baca satu kitab, perlu baca kitab-kitab lain, perlu baca Kejadian sampai Wahyu. Nah, kira-kira gitu, supaya tidak salah paham. Yuk kita lihat Lukas 22. Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini yang membuat kita ingat, jangan main-main dengan dosa. Menanggung dosa umat manusia sedunia, ya. Ayat 63, pasal 22 sama, ayat 63 sampai 65, 3 ayat. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Lalu balas memukuli, lalu balas mengolok. Tidak. Terus ya, mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Lalu Yesus membalas menghujat. Tidak. Pasal 23 ayat 18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Yesus disuruh pembunuh. Jarang kata enyahkanlah dia, jarang kita dengar zaman sekarang. Kira-kira kalau sekarang, Pak Tenono, bakar, kira-kira penggal. Jemaat merinding ya dengar saya berteriak seperti itu. Bandingkan kita satu orang diteriaki oleh 500 orang. Maaf, terkencing-kencing bisa. Disamakan dengan penjahat, malah penjahat yang disuruh bebaskan. Pemberontak malah disuruh bebaskan Barabas. Ayat 21. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Dulunya, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata kok Yesus nggak seperti yang diharapkan, nggak sakti mandraguna. Diludahi, diolok, dihujat, dipukuli, kok diam saja, nggak melawan, kok nggak seperti Superman gitu loh. Nggak seperti superhero. Oh, bukan Mesias ini. Nabi palsu ini. Salib
salibkanlah dia. Balas. Lalu Yesus mengeluarkan ilmu kungfunya. Meniup semua tentara Romawi. Terpental semua. Enggak. Jemaat jangan bingung ya. Allah kita Allah yang maha adil. Amin. Seperti hakim. Salah, dosa harus dihukum. Ditegakkan keadilan. Itu harus. Itu namanya adil. Tapi kita juga tahu bahwa Allah adalah kasih. Seperti kakek, seperti Mbah Kong, seperti engkong, sayang sama cucu, nggak rela dihukum. Nak, jangan dihukum. Ini cucuku, nak. Iya, ini anakmu, tapi ini cucuku. Nggak nakal ini, mana tak sabuk ini, mana tak rotan nih. Jangan. Aku sayang cucu. Nah. Jemaat, ayo, jelaskan kepada saya. Bagaimana mempertemukan adil dan kasih. Ini salib, kalau kita lihat salib, ini pertemuan Allah yang maha adil dan Allah yang kasih. Adil harus dihukum. Kasih enggak tega menghukum. Ya sudah, aku yang dihukum. Yesus Kristus. Pasal 23 ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk sama-sama. Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Pernah dengar ada anak kecil yang kelainan ya. Beli burung di sangkar kecil, ditusuk-tusuk. Badannya, kakinya, matanya. Beli tapi diperlakukan semau-maunya. Anjing ditendang-tendang, dipukul-pukul, dibanting, diperlakukan semau-maunya. Yesus melawan. Ini bukti kasih ya, cinta. Seperti domba yang keluh. Tidak membalas memaki, tidak membalas memukul. Oh, gampang baca, gampang dengar, tidak gampang melakukan. Saya masih mendengar suami berkata, Pak Pendeta, wis istriku ndak cerewet, ndak hormat sama suami, kurang ajar sama suami, Pak. Jemaat, saya mau tanya, itu siapa? Istri sendiri, tubuh sendiri. Saya membimbing anak-anak remaja yang pacaran serius, mau menikah. Mengapa kamu memilih dia? Ya, karena saya mengasihi dia. Nah, saya tanya, kualitas kasih yang seperti apa? Kasih macam-macam. Mau enggak kasih yang sampai rela menyerahkan nyawanya? Bukan mengasihi kalau cantik, kalau banyak uangnya kasih, sama umum, normal. Enggak usah Kristen, bisa. Tapi bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau cerewet? Bagaimana kalau sudah berubah dari langsing ke langsung? Bagaimana kalau ada orang yang menembak, dor, terus kamu mau nggak naruh badanmu? Atau biar mati supaya saya bisa kawin lagi. Terakhir, Lukas 23 ayat 34. Perhatikan perkataan ini. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, sama-sama baca. Ya Bapa,
ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perkataan ini, ya Bapa ampunilah mereka. Jemaat, mengampuni atau mengutuk? Mengampuni atau meso-meso, berkata kotor, kebun binatang keluar semua. Biar ketabrak truk. Oh enggak, zaman dulu enggak ada truk ya. Ketabrak apa ya? Keledai. Saya masih mendengar kata-kata ini. Sampai mati aku enggak akan mengampuni, Pak Pendeta. Orang kayak gini enggak pantas diampuni. Berarti masih mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kalau kita mengampuni, kita mengasihi, berarti kita melepaskan kuasa Tuhan. Mengizinkan Tuhan berkarya, bekerja. Mengizinkan Tuhan berperang ganti kita. Jemaat, banyak hal bisa kita selesaikan, bisa kita kalahkan, bisa kita bereskan dengan mengasihi, mengampuni. Kalau kita nggak mengasihi, mengampuni, yang rugi diri sendiri, yang rugi keluarga kita sendiri, yang kacau pekerjaan kita, pelayanan kita sendiri. Saya masih mendengar, ampuni, ampuni. Sakit. Pak Pendeta enggak ngalami. Tidak. Dia pembunuh anak saya. Membunuh di depan mata saya. Ya, karena kasih Yesus bisa mengampuni ya. Penjara, aku mengampuni kamu. Tuhan Yesus mengampunimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Yuk nyanyi lagu lama ya, salibnya. Selamat mulia. Salibnya, sama-sama. Salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Biarkan Kipot terus menyanyikan lagu ini. Pernah dengar jemaat berkata, tiap bulan perjamuan suci, tiap bulan berkata Yesus disalib, Yesus menderita, Yesus dipukul, Yesus dicambuk, bosan. Lah ini belum perjamuan suci, belum minggu pertama sedang bicara soal Yesus disalib, dipukul. Baca, dengar, Yesus disalib biasa ya, sudah biasa ya, bahkan bosan ya. Tapi sudah menghayati enggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita belum disalib, belum jauh. Sudah sulit mengampuni. Yesus disalib. Dianiaya, dipukul, diludahi, dicambuk. Diperlakukan semau-maunya. Bapa, ampunilah mereka. Mertua bisa mengampuni menantu, menantu bisa mengampuni mertua.
Suami bisa mengampuni istri, istri bisa mengampuni suami. Ini loh tanda orang Kristen, tanda murid Yesus mengasihi. Bukan cuma kalung salib. Bukan cuma pakai dasi, baju putih-putih. Malu sebenarnya kita ya. Disebut Kristen malu. Tidak pantas sebenarnya. Belum pantas. Ini loh Kristen sejati kayak gini. Disakiti, dianiaya, dibuat menderita. Di Pulau Soro. Perkataannya luar biasa. Bapa, ampunilah mereka. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan. Lagi ya, nyanyikan ini lagi. Salibnya. Salibnya selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tadi pagi dikisahkan seorang preman yang bernama Nixon Mitchell. Perebutan kekuasaan di terminal. Nixon dicekoki minuman keras supaya mabuk. Dipukuli rame-rame. Dipukul dengan batu, dengan kayu. Satu matanya ditusuk dengan benda tajam. Dikira lawan-lawannya mengira sudah mati. Tapi ternyata masih hidup. Pergi jauh-jauh. Cari ilmu. Bela diri, kungfu. Cari mantra-mantra untuk balas dendam. Nanti kalau aku sudah sakti, tak pateni, tak bunuh. Sekitar 6 tahun Nixon mencari ilmu. Ada 3 mantra yang dia kuasai, yang dia miliki. Ketika mantra ini diucapkan, peleh, tulang retak, urat putus, hatinya hangus, livernya hangus. Sudah sakti, kembali ke daerahnya, cari mana yang mukuli aku, yang nusuk aku mana. Ketemu salah satu, tapi sudah pincang, nggak tega, mau menghabisi nggak tega. Balas dendam masih bisa nahan ya. Jadi ingat Alkitab berkata bahwa orang sabar itu seperti pahlawan. Orang yang menguasai diri itu seperti orang yang mengalahkan sebuah kota. Nggak berapa lama ada beberapa orang yang datangi dia, berkata Shalom. Oh, nggak ngerti Shalom apa. Ngajak salaman. Waduh, ini mau nyobai ilmu saya ini. Lalu Nixon mengucapkan mantranya. Loh, kok nggak apa-apa? Shalom, Tuhan Yesus mengasihimu. Wah, jemaat, roh Tuhan, kuasa Tuhan dalam kita lebih besar daripada roh apapun, kuasa apapun dalam dunia ini. Katakan amin. Diajak main catur, Nixon. Orang Kristen boleh main catur enggak? Kalau main 24 jam ya enggak boleh. Main catur untuk jembatan komunikasi. Nixon, hidup ini seperti permainan catur. Satu waktu selesai, habis permainannya. Kalau kamu mati, kamu punya tujuan, yakin masuk surga. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Wow. Baru kali itu Nixon dengar kata kasih. Lepaskan pengampunan, gak jadi balas dendam. Jimat-jimat mantra, buang dalam nama Tuhan Yesus. Bertobat, terima Tuhan Yesus. Jemaat,
balas dendam, marah, iri hati, dengki, itu menyiksa diri sendiri, menyengsarakan diri sendiri. Ingin tahu kehendak Tuhan siang ini? Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku. Alkitab berkata, berapa kali mengampuni? 70 terus kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Wes sampai bosan blenger ngitung. Sudah jadi gaya hidup kita orang Kristen. Mengampuni itu kayak makan, minum, kayak bernapas, kayak menghirup oksigen gitu loh. Sudah jadi gaya hidup, sudah spontanitas, otomatis. Ciri-ciri orang yang punya Tuhan Yesus, yang punya kasih Tuhan Yesus, mau mengampuni. Hidup ini sudah susah, pandemi, PHK di mana-mana, sulit ekonomi, cuma tahun depan nggak tambah mudah, tambah sulit. Membuat kita takut? Tidak. Sekali lagi, kesulitan, kesukaran membuat kita berkesempatan besar mengalami pertolongan, mujizat Tuhan. Membuktikan sendiri kemahakuasaan Tuhan. Membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, tidak main-main lagi dengan hidup ini. Tambah tidak mengampuni, tambah sengsara hidup kita. Kuncinya mengampuni, mengasihi. Buang segala kebencian, kepahitan, iri dengki, dendam kesumat, buang dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan melihat pertobatan yang besar terjadi. Tuhan, kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Jemaat, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Percaya, bersyukur, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.